Di tengah-tengah kondisi Indonesia yang saat ini sangat mencekam, alangkah baiknya kita kembali untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kecemasan yang saat ini Bapak, Ibu, Saudara miliki itu bukanlah hal yang negatif. Allah memberikan kita kapasitas untuk merasa cemas, untuk merasa khawatir dan takut, agar kita peka terhadap masalah di sekitar kita. Ibarat suara alarm, suara peringatan pada alarm kebakaran misalnya. Kecemasan itu memberi sinyal ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Yang menjadi masalah bukan suara alarmnya. Suara alarm malah bagus sebagai penanda bahwa kita harus mencari pertolongan. Demikian juga dengan kecemasan, itu bukan untuk diabaikan atau dibiarkan merongrong jiwa kita, tapi itu bisa diarahkan dengan benar. Nah, agar bisa diarahkan dengan benar dan kita perlu kembali kepada Bapa kita di surga. Jadi ada 3 hal yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, kekhawatiran yang kita miliki menyingkapkan apa atau siapa yang sebenarnya menjadi Tuhan kita. Iya, saudara nggak salah dengar. Kekhawatiran yang kita miliki, yang merongrong jiwa kita, menyingkapkan apa atau siapa yang sebenarnya kita sembah, siapa yang sebenarnya menjadi Tuhannya kita. Hal-hal ini yang mengikat dan memenjarakan kita, dan hal-hal ini adalah dosa yang mengikat. Kekhawatiran pada diri sendiri tidak, tetapi kekhawatiran itu menjadi alarm, menjadi penanda. Ada berhala yang mengikat kita, dan tentu saja segala berhala itu adalah dosa, kejijikan di mata Tuhan. Sebagaimana Yesaya 42 ayat 8, Aku adalah Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah, misalnya beberapa berhala atau dosa apa tuh yang merantai jiwa kita saat ini? Yang pertama itu keamanan dan keselamatan diri. Ketika hati kita begitu takut akan ancaman fisik, luka, dan bahaya, berarti berhala kita bisa jadi adalah rasa aman. Keamanan jasmani, keamanan tubuh, baik diri kita, baik orang-orang yang kita kasihi. Dan itu merantai kita, Bapak Ibu. Jadi itu keamanan dan keselamatan diri. Itu juga bisa menyingkapkan bahwa dosa kita, berhala kita adalah harta benda, semua yang kita miliki. Kita takut bahwa rumah, toko, kendaraan, aset dirusak, dirampas, yang menunjukkan adanya kelekatan, keterikatan pada materi dan harta. Rasa cemas itu menyingkapkan kepercayaan kita yang lebih pada harta sebagai sumber rasa aman, rasa tenang, rasa harga diri kita, perasaan yang baik dibandingkan Allah yang memelihara. Bisa jadi berhala kita adalah stabilitas sosial politik. Bila hati kita gelisah karena situasi politik atau kekacauan sosial, mungkin bisa saja berhala kita adalah stabilitas manusiawi. Kita lebih mengandalkan pemerintahan, sistem hukum, atau kepastian sosial sebagai penopang hidup, bukan pada Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa. Bisa jadi kita memiliki berhala atau dosa akan masa depan dan atau kendali pribadi. Ketika demonstrasi terjadi, itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana masa depan keluarga saya? Apakah pekerjaan atau pendidikan anak-anak saya aman? Seringkali ini menyingkap idola, berhala, ilah Tuhan, yang namanya kendali, kontrol. Kita ingin memastikan masa depan kita, hidup kita, keluarga kita, semuanya ada genggaman kita. Padahal, Allah yang memegang waktu dan sejarah dan apapun yang kita miliki. Jadi kalau kita melihat, semuanya ini tentang aku, semuanya tentang keluargaku, tentang tokoku, tentang nyawaku, tentang tubuhku, tentang apa yang aku inginkan. Kok itu dosa? Yang benar aja. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa tujuan hidup utama orang percaya adalah mengasihi dan memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, yang pertama dan utama adalah Tuhan. Bukan aku, bukan keluarga kita. Saat kita khawatir atau takut, secara khusus ini yang berkepanjangan, dan akhirnya kita nanti merespons berdosa, nanti di bagian berikutnya akan jelaskan, kita menggeser fokus hidup kita kepada aku, dan bukan kepada Bapa kita di surga. Sekali lagi, Yesaya 42:8, Aku adalah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain,
Tapi apa yang kita lakukan? Kita memberikan kemuliaan kepada keamananku, keselamatanku, harta bendaku, keluargaku, kontrol hidupku, kendaliku. Nah, tidak heran ini menimbulkan respons berdosa kita. Ini menimbulkan respons berdosa. Nah, saat kita memiliki berhala-berhala ini, kita diikat olehnya, kita akan merespons dengan berdosa. Kata-kata kita, perilaku kita, sikap kita, bahkan pikiran atau hati kita. Misalnya, respons hati. Kita melupakan Allah. Kita nggak bisa mikir tentang Allah. Seolah-olah Tuhan jauh, abai, dan tidak peduli. Kita terobsesi. Pikiran kita terus berputar, mengulang-ulang kekhawatiran yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan jiwaku? Kita pikir. Kita tidak bisa tidur. Sebagian dari kita mungkin terkena serangan panik, panic attack. Kita memutar berbagai skenario yang mengerikan. Bisa jadi karena itu pengalaman yang pernah kita alami, seperti di tahun 1998, kita sangat takut sekali. Atau mungkin juga kekhawatiran yang belum tentu terbukti. Tapi intinya kita terobsesi. Respons hati kita menjadi kontrol. Kita akhirnya memegang kendali penuh. Kita melakukan berbagai cara agar orang mengikuti persis apa yang kita inginkan. Kita kontrol keluarga kita kontrol hidup kita tahan, kita cegah agar orang tidak mengambil dan melakukannya. Ya tidak heran kita menjadi orang yang marah, jengkel. Respons hati misalnya kayak kita juga ketidakpuasan, kita tidak bisa bersyukur sama sekali. Dan itu menyingkapkan keinginan kita yang berlebihan. Sulit sekali untuk memandang dan bersyukur akan apa yang sudah Tuhan berikan. Sebagaimana yang Tuhan berikan di dalam anugerah umum, di dalam komen-komen sosial media, ada begitu banyak orang mengatakan, fokus pada demo, fokus pada DPR, jangan menghancurkan. Tapi waktu orang lihat sosial media, kita udah nggak lihat lagi tuh komen-komen di mana anugerah umum Allah melindungi kita, menjaga kita. Tapi kita nggak bisa puas, kita nggak bisa bersyukur karena kita ketakutan. Itu respons berdosa. Perilaku berdosa kita. Jadi tadi ini udah kita punya berhala yang adalah dosa, kita merespons berdosa. Kita punya perilaku-perilaku berdosa seperti kita menghindar atau menarik diri. Daripada menghadapi masalah dengan iman, kita lari dengan hiburan lah, dengan media, makan, belanja, melakukan hal yang lain. Kita menarik diri. Bisa jadi waktu kita menarik diri untuk tidak melihat sosial media adalah suatu perilaku yang karena kita ketakutan. Bisa jadi kita mengontrol orang lain, kita memaksa pasangan kita, anak kita, orang di sekitar kita, keluarga kita agar sesuai keinginan kita. Ingat apa yang terjadi bertahun-tahun lalu saat COVID? Kita mengontrol karena kita punya kuasa, kita kontrol orang di sekitar kita untuk tidak terkena. Setelah 1, 2, 3, 4 tahun pun, kita masih mencoba mengontrol orang-orang di sekitar kita agar mereka tidak terkena apapun. Itu perilaku berdosa. Itu kekhawatiran yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita kehilangan kasih, kita fokus pada diri sendiri, kita sulit mengasihi, mendengar orang lain, kita nggak bisa karena pikiran dipenuhi oleh kecemasan. Saat ada orang-orang yang memberikan ketenangan, orang-orang malah sangat murka dan marah. Jika kita melihat komen-komen di sosial media, ada beberapa netizen yang memberikan ketenangan. Jangan sampai. Tetapi apa respons dari sebagian komen-komen netizen yang lainnya? Mereka begitu dikuasai oleh amarah. Bahkan mungkin kita juga. Gimana sih pemerintah? Gimana sih masyarakat? Gimana sih aparat keamanan? Gimana sih militer? Akhirnya kita mulai menyalahkan. Kasih, empati kita kehilangan. Itu adalah perilaku berdosa. Kata-kata kita berdosa. Kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Kita keras kepada orang lain. Marah, menyalahkan, menekan orang lain, menggunakan kata-kata yang kasar, atau mungkin nggak kasar, tapi tajam. Masuk ke sumsum dan jiwa mereka. Kadang-kadang kita juga punya kata-kata tanpa iman. Sia-sialah, semua nggak ada harapan, hopeless, helpless. Udahlah, hancurlah, matilah aku. Kata-kata yang mengutuk diri sendiri, mengutuk bangsa ini. Dan doa kita juga hilang. Kata-kata yang harusnya muncul untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, akhirnya kita nggak bisa lagi berdoa. Doa itu sesuatu yang seakan-akan tidak memberikan hasil apapun. Nah, jadi setelah melihat ini, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kembali lagi kita mengarahkan ke hal yang benar?
Kita udah tahu kita punya begitu banyak berhala yang terjadi dalam jiwa kita. Kita tahu juga mulai sadar bahwa ada respons berdosa. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan? Yang pertama dan yang utama, bertobat. Menyadari bahwa berhala-berhala yang tadi kita sudah dengarkan itu adalah berhala. Kita tidak mencari-cari alasan bahwa kekhawatiran kita itu sah dan legit. Betul, itu sah dan legit, baik. Memang Tuhan berikan. Tetapi kita tidak berada di dalamnya terus-menerus. Karena kita tahu itu menjadi berhala dalam jiwa kita. Dan kita harus sadar itu dosa. Kita sadar itu adalah Allah pengganti Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh harus minta ampun karena kita menggantikan Tuhan dengan aku. Keamananku, kenyamananku, hartaku, keluargaku, tubuhku. Tanpa kesadaran dan pertobatan, semua berhala itu akan tetap merantai kita. Andai kata pun kerusuhan ini selesai. Berhala tetap akan selalu ada. Nanti akan muncul lagi, dan kita nggak sadar kenapa kita nggak bisa tidur, kenapa kita terobsesi, kenapa kita jadi mudah marah dan pengen mengontrol orang lain. Ya karena itu tidak pernah dibereskan, karena kita nggak menganggap bahwa itu adalah dosa dan berhala. Ini kita bicara tentang berhala di balik kekhawatirannya ya. Kita bukan bicara kekhawatirannya, tapi berhala di balik kekhawatiran itu. Jadi sadari, kalau Bapak Ibu masih belum paham, dan merasa, ini nggak dosa, minta Tuhan bukakan dan singkapkan. Karena ini tidak mudah. Tidak semuanya ini mudah dipahami. Minta Tuhan untuk singkapkan. Tuhan, kenapa ya saya menjadi seperti ini? Apakah kekhawatiranku baik atau buruk? Ini kayaknya ada berhala lain, apa itu? Minta Tuhan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, setelah kita bertobat, barulah kita bisa yang kedua ini. Kembali kepada firman-Nya. Cari suaranya, mendengarkan Tuhan. Nah, nomor 2 ini nggak akan bisa dilakukan kalau kita bahkan tidak menyadari bahwa kita punya berhala-berhala ini yang membuat kita cemas. Jadi setelah kita bertobat, sungguh-sungguh kita sadar, kita kembali kepada firman-Nya, kita cari suaranya, kita dengarkan Dia. Apa caranya? Beribadahlah di gereja. Saat video ini dibuat, saat audio ini dibuat, adalah tanggal 30, besoknya adalah hari Minggu. Dan orang-orang mulai kekhawatiran untuk pergi ke gereja. Dengarkanlah lagu-lagu pujian. Bacalah dan renungkanlah Alkitab. Direnungkan, baca. Cari kisah-kisah Alkitab yang ada ya, kisah-kisah kekhawatiran yang bisa menolong saya. Ingatlah, hafalkanlah bagian-bagian dalam Alkitab kita. Kita bersyukur ada sosial media, tontonlah renungan atau khotbah yang baik, yang berpusat kepada Kristus, dikala kita khawatir. Nah, tentu saja yang terpenting, jangan sekedar diputar atau dibaca tapi direnungkan. Kita ingat bahwa dalam Filipi 4 ayat 8, Tuhan berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Ingat, waktu kita baca ayat ini bukan bicara motivator di sosial media, bukan datang ke psikolog, ke psikiater, motivator unggul, atau mengingat tentang hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil dalam pengalaman kita. Enggak, Filipi 4 ayat 8. Konteksnya membicarakan tentang kembali kepada firman Tuhan itu sendiri. Jadi kembali pada firman-Nya. Yang ketiga, yang terakhir, bersekutu dengan keluarga Allah. Bersekutulah dengan keluarga Allah. Masih ada Zoom, group call. Pada saat video ini ditulis, besok ada ibadah. Beribadahlah di hari Minggu. Waduh, gawat ini, saya disuruh beribadah di hari Minggu, besok mengerikan. Loh, carilah gereja terdekat, di mana itu aman. Wah, saya nggak cocok gereja terdekat, saya suka gereja saya sendiri. Nah, di sini kita punya, sebenarnya ini menjadi perenungan yang berbeda lagi, yang harus kita buat sebenarnya. Karena kita adalah umat Allah, yang percaya kepada Allah yang sama, Allah Tritunggal.
Allah Tritunggal. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tak peduli sukunya, tak peduli jenis dan gaya ibadah atau musiknya, mereka adalah umat Allah. Dan kita bisa datang ke gereja terdekat, di mana yang itu lebih aman. Kita ingat bahwa kita senasib dan sepenanggungan. Kita adalah umat Allah bersama. Kita menyanyi memuji Tuhan bersama, kita berkumpul bersama, dan Tuhan akan bekerja di antara kita. Jadi beribadahlah di hari Minggu, carilah gereja terdekat. Jika khususnya daerah-daerah Bapak Ibu itu sangat sama sekali tidak aman, carilah saudara-saudara seiman. Bersekutu, bagikan kekhawatiran kita dengan salah satu umat Tuhan di gereja terdekat itu. Atau mungkin jika di gereja lokal kita kembali masing-masing. Nah, saudara-saudara, semoga ini menolong kita dalam menghadapi beberapa hari yang sudah 2-3 hari berlalu. Dan dengar-dengar katanya akan ada masih unjuk rasa dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Ada orang-orang yang berkata tanggal 31 ada mereka mau pada datang ke Jakarta. Bapak Ibu, ini adalah momen yang Tuhan pakai untuk kita mengevaluasi jiwa kita, diri kita. Apa berhala kita? Apa berhala kita? Apa berhala saudara? Keamanan, keselamatan diri, harta benda, kepemilikan, keluarga, kontrol, kendali pribadi, stabilitas, apa berhala kita? Ini tidak hanya sekedar 4 ini. Saat nanti Bapak Ibu merenungkan, nanti Tuhan akan bukakan, singkapkan apa berhala saudara. Apa respons berdosanya? Demam, gak bisa tidur, stres, gak bisa konsentrasi. Nah, itu respons berdosa yang muncul.